Diberkatilah kawan SKFM yang sudah bertanya tadi pertanyaan yang kedua. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga. Silakan. Apa dan siapa yang dimaksud dengan mereka yang menerima tanda di dahinya dan menyembah patung? Mohon penjelasan. Apa dan siapa mereka yang menerima tanda? Mereka itu adalah orang-orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan ya. Baik mereka dari luar Kristen maupun dari dalam Kristen sendiri. Tapi secara spesifik saya mau soroti yang Kristen aja deh. Ternyata Kristen ini tidak semuanya sungguh-sungguh. Saudara setuju atau tidak? Kristen ini tidak semuanya sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Tidak sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Ada yang pengikut Kristus sejati, tapi ada yang hanya ikut-ikutan. Beda pengikut dengan ikut-ikutan. Itu beda. Nah, saya kalau lihat berkaitan dengan pertanyaan Anda ya, saya akan tunjukkan beberapa data sebagai dasar. Dan sekali lagi, sorotan saya lebih khusus kepada orang Kristen sendiri. Perhatikan beberapa ayat ya. Misalnya, dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Ayat ini berkata demikian, Bapak Ibu terkasih. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Artinya pemimpin antikristus tunggal. Dan dia akan datang, berarti belum ada. Lalu dikatakan, Sekarang ini pada waktu surat ini ditulis antara 90 sampai 95 Masehi oleh Rasul Yohanes anak Zebedeus. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 19. Memang mereka berasal dari antara kita, berarti dari kalangan gereja. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, ini makanya saya mulai dengan apa? Orang Kristen itu tidak semuanya sungguh-sungguh. Apakah Anda orangnya? Ayo bertobat. Kalau tidak, Anda disebut pengikut antikris. Nanti kalau antikris itu benar-benar menampakkan dirinya dia menguasai dunia. Dengan nanti perdagangan dunia itu dikuasai oleh antikris. Mari saya buktikan ya. Nah, orang kalau sudah tidak sungguh-sungguh, pasti bawaannya main aman kan, cari aman. Dia lihat kalau perdagangan dunia, mau beli apa-apa harus ada cap, 666, 666. Mau jual apa-apa juga harus ada tanda itu, 666, 666. Ya, tentu makna 66 ini bermakna simbolis, tetapi bagaimanapun ada data firman Allah yang mengingatkan hal itu ya. Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal 13. Mulai ayat 15 dan seterusnya. Dikatakan demikian. Ya, dari ayat 14 juga boleh lah. Antikris kalau muncul itu tanda-tanda spektakuler akan muncul. Jadi hati-hati ya. Saudara yang suka maniak mujizat, saudara paling gampang ditipu. Percaya mujizat itu percaya, tapi tidak usah maniak. Biasa-biasa aja. Ada mujizat, Tuhan dimuliakan. Tidak ada pun kita prinsip seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Yang berkata kepada Nebukadnezar, kalau Allah yang kami sembah sanggup tolong kami, dia akan tolong kami. Tapi kalau seandainya dia tidak tolong kami, kami tidak akan menyembah patungmu. Itu ada di dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Ya, ini ayat bilang begini. Wahyu 13 ayat 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Ini tanda-tanda mujizat-mujizat. Tapi mujizatnya dari setan. Jangan asal lihat mujizat Anda langsung bilang dari Allah. Saudara lupa. Musa
taruh tongkat jadi ular. Firaun panggil orang-orangnya taruh tongkat jadi ular juga. Biasa aja kali. Makanya orang yang betul-betul dewasa dalam Tuhan, mainannya bukan mujizat atau tanda-tanda lagi. Mainannya firman Allah yang sejati. Maksudnya lebih fokus ke sana, bukan ke tanda-tanda, gemetar-gemetar, teriak-teriak. Alamak, itu mah sudah zaman dulu itu. Bayi-bayi rohani itu. Kalau orang sudah level sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia tidak cari yang begitu-begitu. Dia cari khotbah keras yang bikin otak terbuka, mata terang. Ya, itu. Ya, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu simbol dari antikris dan kaki tangannya. 15, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Wah, kalau ancaman membunuh begini, tidak sembah patung antikris, ya, yang disimbolkan di dalam teks ini, akan dibunuh. Maka saya bilang tadi, yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan pasti takut dan akhirnya pakai tanda itu. Tapi anak Tuhan sejati, dia lebih baik memilih mati daripada dia bertabrakan atau berlawanan sama Allah pencipta langit dan bumi. Di bagian lain Tuhan Yesus bilang begini, jangan takut kepada manusia. Mereka hanya bisa membunuh tubuh, tidak bisa bunuh jiwa. Tapi Tuhan bilang dalam Matius 10 ayat 28, Tuhan bisa bunuh jiwa, tubuh sekaligus, memasukkan dalam neraka. Jadi jangan main-main. 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. 17. Dan tidak seorang pun, ini yang saya bilang perdagangan dunia dikuasai oleh antikris. 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual, dengar baik, selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Bilangannya berapa? 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. 666. Apa makna 66? Wahyu ini adalah kitab apokalips ya, penyingkapan ya. Dan juga dipenuhi dengan makna-makna simbolis. Misalnya ada istilah 7 roh Allah. Itu jangan diartikan Allahnya, roh Allah ada 7, bukan. Itu angka sempurna. Begitu juga dengan bicara dahi. Karena ada angka di dahi. Itu dahi itu bicara pikiran. Tangan itu bicara kekuatan. Lalu angka 6. 6 yang dibikin triple. Dalam kalangan orang Yahudi, angka 3 kalau didobel 3 kali, itu sangat serius. Yesus tanya Petrus 3 kali, itu serius banget tuh. Itu penuh dengan pesan yang penuh, yang utuh, yang sangat serius. Jadi kalau 666, 6-nya jadi triple, itu berarti serius sekali. Nah 6 di sini apa? Dia bilang bilangan manusia. Saudara ingat kan? Manusia diciptakan pada hari keberapa? Hari ke-6. Jadi dia mau triple kah? Dia mau ganda kah? Triple kah? Apakah dia belum 7? Jadi tidak akan menyaingi Tuhan. Itu simbol antikris. Tidak akan menyaingi Tuhan. Tuhan tuh lebih tinggi. Nah, jadi orang-orang yang tidak memiliki Tuhan, tidak takut Tuhan itulah yang kemudian pakai tanda itu dan akhirnya disiksa gila-gilaan di Wahyu 14 itu mulai ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya,
maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ini siksa tidak ada henti-hentinya, sengsara selama-lamanya. 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Siapa mereka? Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Jadi oleh karena itu, khusus buat yang Kristen, bertobat sungguh-sungguh. Ya, makanya di ayat 12 dia bilang begini, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi saudara yang Kristen asal-asalan hanya KTP saja, saudara paling berpotensi jadi pengikut antikris. Bagaimana? Mau ikut antikris atau ikut Tuhan Yesus? Saya ingatkan kembali itu Matius 10 ya, ayat 28. Kalau ikut antikris Anda cenderung aman beberapa saat, tapi lu habis nanti dari Tuhan Yesus. Mari saya kasih tahu. Ya, Matius 10 ayat 28, Tuhan Yesus yang kasih ingat kita nih. Tuhan Yesus bilang begini, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Sekarang pilih, mau takut antikris atau takut Tuhan? Saya ajak, ayo kita takut Tuhan. Takut Tuhan itu tandanya apa? Ada 2 unsur. Takut Tuhan yang pertama adalah ada unsur kesukaan, yang kedua ada unsur kebencian. Unsur kebencian lebih dahulu. Takut Tuhan itu ada unsur kebencian. Kebencian terhadap apa? Terhadap dosa. Amsal pasalnya yang ke berapa ya? 8 ya. Tunggu saya lihat. Amsal pasal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi kalau Anda bilang Anda takut Tuhan, ukurannya ialah sebesar apa kebencian Anda kepada dosa. Kalau masih cinta-cinta dosa, Anda tidak takut Tuhan. Sekalipun Anda majelis, Anda pendeta, Anda WL, Anda singer, Anda pelayan gereja, Anda sudah Kristen, bahkan keturunan pendeta, keturunan majelis. Tapi kalau kau masih cinta persinahan, cinta mabok-mabokan, cinta judi, malas gereja, kamu tidak takut Tuhan. Harusnya kau benci sifat-sifat berdosa itu. Sedangkan unsur kesukaan, Mazmur 112. Ayatnya yang pertama, firman Allah bilang begini. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Tanda yang kedua, Anda mau ukur Anda takut Tuhan atau tidak? Sebesar apa kesukaanmu kepada firman Allah? Terima kasih buat Anda yang dengar firman tiap hari Sabtu. Terima kasih buat Anda yang selalu ikut mendengar firman setiap kali saya live. Karena Anda suka kepada firman-Nya. Celakalah Anda yang mencintai dosa dan membenci firman. Diberkatilah Anda yang membenci dosa dan menyukai firman. Anda tidak mungkin jadi pengikut antikris. Tapi mereka yang benci firman, kita khotbah tersinggung, marah, bodoh-bodoh. Lalu kalau dosa dia senang sekali, kau anak-anak antikris. Dan kamu pasti habis. Ayo bertobat. Tuhan berkati. God bless.